Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi di bab 2, yaitu tentang subtema kedudukan peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lebih tepatnya pada batang tubuhnya, memiliki dua materi. Materi pertama yaitu tentang pengaturan sistem pemerintahan, di mana di dalamnya memuat materi pengaturan sistem pemerintahan negara meliputi kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan antar lembaga negara. Yang kedua yaitu memuat materi hubungan negara dengan warga negara serta penduduknya, di mana pada materi tersebut memiliki isi yaitu tentang materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya, mencakup berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam untuk mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Yang pertama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa Indonesia. Di dalam pembukaan merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang selalu ditegakkan. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan landasan kokoh untuk keberlangsungan negara Indonesia. Bagaimana kedudukannya? Yang pertama, pembukaan sebuah konstitusi bukanlah sebuah rumusan pasal-pasal hukum tata negara, melainkan merupakan sebuah norma dasar yang memperkuat daya ikat asal-pasal dalam konstitusi. Pada dasarnya, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung berbagai pokok pikiran yang menjadi cita-cita hukum dan melandasi kelahiran hukum negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia. Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum Indonesia. Secara lebih rinci, tertib hukum Indonesia harus memiliki 4 syarat. Yang pertama, adanya subjek yang mengadakan peraturan hukum, dalam hal ini adalah pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar keseluruhan peraturan hukum, yaitu Pancasila. Yang ketiga, adanya kesatuan daerah untuk diberlakukannya peraturan hukum, yaitu seluruh tumpah darah Indonesia. Dan yang keempat, adanya kesatuan waktu untuk diberlakukannya peraturan hukum, yaitu disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam bentuk negara. Berdasarkan penjelasan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang termuat di dalam Berita Republik Indonesia tahun Romawi II nomor 7 tanggal 15 Februari 1946, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum restit. Adapun pokok-pokok pikiran tersebut termuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar atau sering disebut sebagai batang tubuh sebagai sumber hukum positif negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diwujudkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh.
Selanjutnya dijabarkan dalam peraturan-peraturan hukum positif di bawahnya, seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, dan peraturan pemerintah. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kaidah negara Indonesia yang fundamental, yang berisi beberapa hal penting, seperti yang pertama adalah dasar tujuan negara, yang mencakup tujuan umum dan tujuan khusus, di mana tujuan ini terdapat pada alinea keempat pembukaan. Untuk tujuan umumnya, yang berisi tentang dasar politik Indonesia, yaitu bebas aktif ya. Saya ulangi lagi, dasar politik Indonesia yaitu bebas aktif sebagai tujuan umum, yaitu berisi ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sedangkan untuk tujuan khusus merupakan tujuan nasional negara Indonesia yang berisi 1. Melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2. Untuk memajukan kesejahteraan umum, dan yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian hal fundamental lagi yang terdapat dalam pembukaan adalah yang kedua, dasar ketentuan pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terdapat dalam alinea keempat, di mana terdapat kalimat maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Nah, kalimat ini di dalam pembukaan menjadi dasar bagi bangsa Indonesia untuk membentuk hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Kemudian yang ketiga, terdapat asas kerohanian negara yang tercantum dalam alinea keempat, yaitu dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalimat tersebut menjadi landasan kerohanian bagi bangsa Indonesia yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempati kedudukan yang tinggi di dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, segala peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar harus dilandasi dan berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya ketika ada peraturan perundang-undangan di bawahnya yang bertentangan dengan peraturan yang ada dalam Undang-Undang Dasar, peraturan di bawahnya tersebut harus dibatalkan. Contoh, misalkan peraturan atau Undang-Undang Omnibus Law yang kemarin yang sampai hari ini masih kontroversial. Ketika isinya kok bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka peraturan tersebut harus dibatalkan ya melalui Mahkamah Konstitusi atau Presiden selaku kepala eksekutif yang juga memiliki kewenangan legislasi dapat mengeluarkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Selanjutnya yaitu sistematika kepenulisan dari Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Yang pertama yaitu terdapat pembukaan yang terdiri dari 4 alinea. Yang kedua yaitu pasal-pasal atau batang tubuh yang dirincikan sebagai berikut. 1. Sebelum perubahan terdiri dari 16 bab, namun setelah amandemen sekarang terdiri dari 21 bab. Yang kedua, sebelum perubahan memiliki 37 pasal dan setelah amandemen menjadi 73 pasal. Yang ketiga, sebelum amandemen memiliki 49 ayat dan sekarang memiliki 170 ayat. Yang keempat, sebelum perubahan memiliki 4 pasal aturan peralihan. Sekarang setelah amandemen memiliki 3 pasal aturan peralihan. Yang kelima, sebelum perubahan memiliki 2 ayat
aturan tambahan setelah perubahan amandemen menjadi 2 pasal aturan tambahan. Selanjutnya adalah sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar kita ini merupakan suatu peraturan yang tercantum secara jelas dan menjadi sumber hukum yang mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia. Seperti yang pernah saya sampaikan pada pertemuan pekan lalu, bahwa yang dimaksud tertulis ini artinya dibukukan dalam satu dokumen negara. Yang kedua adalah singkat, ya, di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat aturan-aturan pokok bagi penyelenggaraan negara, ya. Artinya tidak bertele-tele isinya. Yang ketiga yaitu supel. Undang-Undang Dasar disusun dengan isi yang dapat dikembangkan jika diperlukan. Ya, dikembangkan ya, bukan diganti atau dirubah isinya ya. Dikembangkan di sini artinya dapat dikembangkan melalui peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Yang keempat yaitu rigid, di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memerlukan cara-cara khusus dan istimewa untuk merubahnya. Misalkan yang termuat di dalam pasal 37, di mana syaratnya di sana tercantum yaitu dapat dirubah dengan sepertiga dari anggota MPR. Kemudian fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama sebagai hukum dasar, di mana setiap produk hukum, tindakan atau kebijakan pemerintah, baik tertulis maupun tidak tertulis, harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam konstitusi negara kita. Kemudian sebagai alat kontrol, di mana Undang-Undang Dasar menjadi pengontrol atas kesesuaian antara norma hukum yang lebih tinggi dan norma hukum yang lebih rendah. Yang ketiga sebagai pengatur, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang cara kekuasaan negara itu disusun, dibagi, dikelola, dan dilaksanakan. Dan sebagai alat penentu, di mana konstitusi kita menjadi penentu dari hak dan kewajiban seluruh warga negara termasuk aparat negara. Berkaitan dengan sistematika hierarki, ya, bisa kalian saksikan di dalam presentasi tersebut, ya, posisi Undang-Undang Dasar negara kita berada pada hierarki paling tinggi ya. Di sini kita bisa melihat perbandingan berdasarkan TAP MPR RI nomor 3, Romawi 3, garis miring MPR, garis miring 2000, dan berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Perbedaan terletak pada pertama, di sana Perpu untuk TAP MPR dipisahkan dengan undang-undang, sedangkan untuk Undang-Undang nomor 12, undang-undang dan Perpu terdapat dalam satu hierarki. Selanjutnya di sana TAP MPR mengenal istilah Kepres, tetapi dalam Undang-Undang nomor 12 dikenal dengan istilah Perpres, dan di bawahnya Perda pada TAP MPR tidak dipisah antara perda provinsi dan perda kabupaten, sedangkan dalam Undang-Undang nomor 12, perda dipisah menjadi dua, yaitu ada perda provinsi dan kemudian di bawahnya baru ada perda kabupaten atau kota madya. Sifat dan ciri-ciri serta arti penting peraturan perundang-undangan. Yang pertama, sifat dan ciri-ciri peraturan perundang-undangan, yaitu pertama merupakan peraturan yang tertulis, tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua, dibentuk dan ditetapkan
dan dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Dalam hal ini misalkan oleh DPR atau oleh MPR ya. Baik di maaf kalau MPR tidak di tingkat pusat ya. Untuk DPR itu baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kemudian yang ketiga merupakan norma hukum atau aturan yang mengatur pola tingkah laku, dan keempat mengikat secara umum dan menyeluruh. Artinya pejabat dan warga biasa juga terikat oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk arti penting peraturan perundang-undangan ini adalah yang pertama memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Ini penting ya karena ketika sebuah negara tidak memiliki kepastian hukum bagi warga negara, maka di situ warga negara akan terancam secara keamanan maupun keselamatan. Mereka tidak ada hukum yang dapat melindungi baik itu di dalam negara maupun di luar negara. Dengan adanya peraturan perundang-undangan, asas kepastian hukum ini menjadi lebih jelas sehingga warga negara dapat dilindungi secara hukum. Yang kedua, menciptakan rasa keadilan bagi setiap warga negara. Yang ketiga, memberikan perlindungan bagi setiap hak-hak warga negara. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Kemudian menciptakan ketertiban dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu peraturan perundang-undangan memiliki dua sifat, yaitu dapat diubah dan tidak dapat diubah. Untuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan contoh konstitusi yang dapat diubah. Hal ini tercantum tadi sudah saya jelaskan dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Ya. Perubahan pertama kali dilakukan pada tahun 1999 atas tuntutan rakyat, di mana perubahan tersebut dilakukan oleh Badan Kerja MPR yang dibantu oleh panitia pembukaan yaitu panitia ad hoc untuk menyusun kesepakatan dasar terkait Undang-Undang Dasar. Kesepakatan dasar tersebut meliputi yang pertama adalah tidak mengubah pembukaan. Mengapa pembukaan ini tidak dirubah? Karena ketika pembukaan dirubah, artinya konsep dasar negara kita pun akan berubah. Pertama, dari tujuan negara akan berubah. Yang kedua, dari dasar negara pun akan berubah. Maka dalam istilah lainnya, merubah pembukaan artinya merubah bangsa Indonesia, merubah tatanan kenegaraan negara Indonesia. Yang kedua, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensil karena kita sempat berubah menjadi parlementer. Kemudian yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Dan yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Alasan tidak diubahnya pembukaan tadi sudah saya jelaskan, yaitu memuat dasar filosofis dan normatif yang mendasari seluruh pasal dalam Undang-Undang Dasar atau batang tubuh. Selain itu, pembukaan Undang-Undang Dasar juga memuat tujuan negara, dasar negara yaitu Pancasila, dan cita-cita atau state side yang paling dalam dari berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara Indonesia tidak dapat diubah sesuai dengan yang tercantum di dalam pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bentuk negara Indonesia telah ditetapkan sejak awal berdirinya negara kita, ya, yang dianggap paling tepat untuk mewadahi sebuah bangsa majemuk yang beraneka suku, bangsa, dan kebudayaan. Ini juga didasari atas pengalaman sejarah yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia ketika menjadi negara federal. Terdapat banyak konflik dan menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit dan berpotensi untuk terjadinya disintegrasi di daerah-daerah di negara kita. Selanjutnya, penjelasan Undang-Undang
dasar dihapus dan beberapa hal normatif dimasukkan ke batang tubuh. Hal tersebut dilakukan agar terhindar dari kesulitan ketika menentukan status penjelasan dari sudut pandang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Perubahan Undang-Undang Dasar ini dilakukan dengan cara adendum. Apa artinya? Yaitu perubahan Undang-Undang Dasar dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli Undang-Undang Dasar NRI dan naskah perubahan ya. Jadi kalau kalian membeli naskah teks Undang-Undang Dasar itu, maka kita akan mendapati naskah asli yang dirubah di halaman belakang atau di halaman depan buku tersebut ya. Sehingga kita bisa melihat perubahan apa yang dilakukan oleh MPR dari mulai amandemen 1 sampai dengan amandemen keempat. Sebagai seorang siswa dan warga negara Republik Indonesia, kita wajib melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang NRI tahun 1945. Hal tersebut dapat kita lakukan dengan beberapa cara. Misalkan di lingkungan sekolah, yaitu belajar dengan serius, ya, bersikap jujur, sopan, dan santun kepada ustadz-ustadzah, melaksanakan dan mengikuti kegiatan upacara, dan seterusnya. Kemudian di lingkungan tempat tinggal, kita harus menghormati dan menyayangi seluruh anggota keluarga, bergaul dengan tetangga tanpa membeda-bedakan ras, suku, bangsa, kemudian bermusyawarah dengan anggota keluarga maupun tetangga untuk memutuskan masalah bersama. Kemudian yang keempat, mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat luas, yaitu pertama memberikan dalam berbagai bentuk kepada fakir miskin yang membutuhkan, misalkan uang atau makanan, pakaian, dan kemudian yang kedua memberikan bantuan pengetahuan dan keterampilan bagi orang yang membutuhkan. Oke, demikian materi yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi pengalaman buat kita semuanya, agar kita dapat mempertahankan negara kita dari ancaman disintegrasi, dari ancaman ideologi yang berbahaya bagi negara kita. Sebagaimana kita ketahui, pernah ada ideologi seperti komunis atau sosialis yang mengancam kesatuan kebangsaan negara Indonesia. Oleh karena itu, sebagai seorang siswa dan sebagai seorang pemuda, wajib bagi kita untuk mempertahankan negara kita dari berbagai ancaman, terutama ancaman-ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar negara. Demikian, untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan tugas individu pada classroom yang sudah Ustadz share linknya di sana. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.